Jeng 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 jeng. Masih ingat gak kalian kalau kalian itu harus memakai baju yang rapi saat beribadah? Kenapa begitu kak? Karena ketika kalian memakai baju yang rapi, itu menandakan kalau kalian ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Peraturan kedua, kalian tidak boleh sambil makan ataupun minum selama beribadah. Ayo, supaya kita tetap mau serius nih sama Tuhan Yesus, kita tetap mau memberikan hati kita sepenuhnya untuk Tuhan Yesus. Peraturan ketiga, kita tidak boleh sambil bermain-main saat beribadah. Artinya, kita tidak boleh sambil main game, tidak boleh sambil lari-larian, tidak boleh sambil mengerjakan apapun deh. Pokoknya kita tetap fokus dan memberikan seluruh hati kita untuk siapa? Tuhan Yesus Kristus dong. Keempat, ayo, tidak boleh ya, ibadahnya belum selesai langsung aja deh, aduh mama bosen, aku mau ini aja. Tidak boleh loh ya. Kalian tetap harus fokus, tetap harus menyelesaikan ibadah ini, karena di ibadah ini kita mau ketemu sama Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, kita harus fokus ya. Berarti pikiran kita hanya untuk ibadah hari ini. Kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan baik, bernyanyi untuk Tuhan Yesus, memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Oke? Kakak mau mengingatkan beberapa hal yang harus kalian perhatikan saat kalian mau berpergian ataupun mau keluar rumah. Yang pertama, kalian harus memakai masker dengan cara yang benar. Jangan pakainya asal-asalan loh ya. Kedua, kalian juga harus selalu mau mencuci tangan. Mencuci tangannya itu juga gak boleh lo ya, cuman pakai air doang. Harus pakai sabun, kemudian dilap lagi sampai bersih. Oke adik-adik? DNA GBI Gatot Subroto, Restorasi Pondok Daun, prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang memiliki gaya hidup doa, pujian dan penyembahan. Dalam unity, siang dan malam, dan melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Tahun 2023, bangkit dan jadilah pemenang. Shalom adik-adik. Shalom. Kurang semangat shalom adik-adik. Shalom. Siapa yang bersiap memuji Tuhan Yesus? Nah, yuk sebelum kita mulai ibadah kita sama-sama mau berdoa. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya ya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh kembali di tempat ini untuk beribadah di hadapan-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami mulai ibadah kami, yang Kau yang pimpin ibadah kami dari awal hingga selesai nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Yuk sama-sama kita mau deklarasikan doa Bapa kami. Kita baca bersama-sama ya. Ya. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Yuk kita mau menyembah Tuhan Yesus. Kita mau berikan sikap yang terbaik ya. Ada lagi yang hari-hari kita mau menyembah Tuhan Yesus. Oh haleluya. Haleluya.
Aku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak
kita baca bersama-sama ya. Ya pelan-pelan. 1, 2, 3. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang ngamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, lihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menantang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkan dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kupeliharkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Yuk kita mau berdoa untuk bangsa kita Indonesia. Arahin tangannya ya. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk bangsa kita Indonesia Tuhan. Biarlah Tuhan perkenanan-Mu turun untuk bangsa kami Tuhan. Kau berkati Tuhan bangsa kami. Kau berkati juga Pak Presiden kami Tuhan dan para wakilnya Tuhan. Kau yang berkati Tuhan. Kau berikan hati yang takut akan Kau dalam memimpin bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Indonesia selalu ada di dalam lindungan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Udah pada siap memuji Tuhan gak nih? Sudah. Ayo kita bangkit berdiri semuanya. Kita mau sama-sama nyanyi lagu Segala Puji Syukur. Hanya bagimu Tuhan.
adik-adik? Masih. Oke, yuk kita nyanyikan lagu selanjutnya. Bila Roh Allah ada di dalamku. Bila Roh Allah ada Di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Bila Roh Allah di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari seperti dan menari. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke, jadi boleh duduk. Terima kasih ya. Yuk duduk. Kita mau memberikan persembahan. Sekarang semuanya siapkan persembahannya. Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Tapi sebelum itu kita sama-sama berdoa dulu ya. Ya. Mulai lipat tangannya, tutup matanya ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang telah Kau berikan pada setiap kami Tuhan. Kalau sebentar kami memberikan persembahan, Kau yang berkati setiap tangan-tangan yang memberi maupun yang tidak memberi Tuhan. Biarlah Tuhan persembahan kami ini boleh berguna bagi kerajaan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sampai persembahan kami jalankan, kita angkat pujian. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya.
Tuhan sekali lagi ya. Ya jangan lagi ada yang lempar-lempar. Kita mau berikan sikap yang terbaik ya buat Tuhan Yesus. Yuk kita sama-sama menyembah Tuhan. Sama-sama menyanyikan Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah
dan menyembah nama-Mu, Bapa. Terus sebentar kami mendengarkan firman-Mu, berbicaralah pada setiap kami, Bapa. Kau berikan roh yang taat, dengar-dengaran pada adik kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa syukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman semuanya. Udah pada siap buat dengerin firman Tuhan belum nih? Sudah. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Ester nih. Sebentar nih, slide-nya lagi disiapin sama kakak. Ya, udah ada yang pernah dengar kitab Ester belum? Belum. Ada yang udah pernah dengar kitab Ester? Oke, kalau emang belum pernah ada yang dengar, hari ini kita bacain kitab Ester. Jadi, di awal kitab Ester itu ada seorang raja yang bernama Raja Ahasiweros. Nah, di saat Raja Ahasiweros memerintah nih di tahun ketiga, dia berencana nih untuk mengadakan perjamuan besar-besaran. Dia mau mengundang semua raja-raja yang ada di daerah kerajaannya dia. Nah, pestanya ini gak main-main adik-adik. Pestanya ini atau acaranya ini dibuat selama 180 hari. Tuh, coba bayangin, kita ada acara selama 180 hari itu selama setengah tahun loh adik-adik. Pasti kan acaranya megah banget tuh. Makanya acara itu diselenggarakan besar banget sama si Raja Ahasiweros. Setelah acara itu selesai 180 hari, Raja Ahasiweros ini merasa kayaknya masih kurang nih. Dia mau menambah lagi 7 hari pestanya itu. Acaranya itu dia mau tambah lagi 7 hari. Nah, akhirnya ditambah lagi 7 hari sama Raja Ahasiweros ini. Tapi di saat yang bersamaan, si ratu ini, raja ini kan ada ratunya ya. Nah, ratu ini yang bernama Ratu Wasti, dia juga mengadakan pesta selama 7 hari itu. Dia mengundang semua perempuan-perempuan yang ada di istana itu adik-adik. Nah, jadi rajanya mengadakan acara, ratunya juga mengadakan acara. Nah, di hari terakhir, di hari ke-7 ya adik-adik, teman-teman semua, di hari ke-7 itu si Raja Ahasiweros berpikir nih, wah, ada baiknya kalau dia memanggil Ratu Wasti ini untuk datang ke acara dia dan untuk diperlihatkan kepada semua tamu-tamu yang datang, kepada seluruh rakyat yang ada di daerah istana dia. Maka dari itu Raja Ahasiweros menyuruh nih orangnya untuk memanggil Ratu Wasti untuk datang di acara tersebut. Tetapi adik-adik tahu gak nih apa yang dilakukan oleh Ratu Wasti? Ternyata Ratu Wasti menolak. Dia gak mau datang nih ke acara itu yang dipanggil oleh Raja Ahasiweros. Dia gak mau datang ternyata adik-adik. Hal itu membuat Raja Ahasiweros marah banget. Bener-bener marah dia, karena dia menganggap bahwa Ratu Wasti ini telah menghina dia nih karena gak mau datang ke acaranya dia. Nah, setelah acara itu yang 7 hari juga udah selesai adik-adik, si raja akhirnya bertanya nih kepada orang yang terdekat dia nih, ada 7 orang. Dia bertanya, kira-kira apa sih yang harus dilakukan kepada Ratu Wasti ini karena dia telah menolak undangannya pas di pesta itu. Kira-kira apa nih yang harus dilakukan, kata raja, bertanya kepada teman-temannya itu. Nah, ketika itu temennya ada yang satu yang menjawab nih, katanya, Raja, Ratu Wasti itu bukan hanya menghina raja, tetapi dia juga menghina semua orang laki-laki yang ada penduduk kita. Ntar kalau dia ini dibiarkan, ntar para istri akan melawan kepada para suami, katanya seperti itu.
Maka ada baiknya raja, kalau Ratu Wasti ini kita ganti aja dengan orang lain, biar rakyat semua melihat nih ketegasan raja. Nah, karena itu menurut raja dianggap baik oleh Raja Ahasiweros, akhirnya kata raja, oke, boleh juga kita ganti aja Ratu Wasti itu. Nah, sampai sini pelajaran apa yang kita dapat adik-adik? Sampai di sini pelajaran yang kita dapat itu adalah jika kita tidak taat, ya, maka kita pasti akan mendapat hukumannya adik-adik. Sama seperti Ratu Wasti, dia dipanggil sama raja, tetapi dia tidak taat. Nah, saat dia dipanggil sama raja tidak taat, maka dia diberikan hukumannya akan diganti. Setuju adik-adik? Nah, oke, selanjutnya setelah raja pun setuju untuk mengganti Ratu Wasti, akhirnya raja memerintahkan nih semua pasukannya untuk mengumpulkan semua wanita yang ada di daerah istana mereka. Dikumpulkanlah tuh semuanya. Ada yang cantik parasnya, ada yang elok rupanya. Pokoknya semuanya dikumpulin untuk nantinya ketemu sama Raja Ahasiweros untuk dipilih menjadi ratu, menggantikan Ratu Wasti adik-adik. Setelah itu dipilihlah mulai itu, dikumpulkan orang-orang itu. Nah, di sana ternyata ada seorang yang bernama Mordekai. Ada yang kenal gak nih sama Mordekai? Kenal. Ada yang kenal, ada yang enggak nih ya. Mordekai itu dia adalah orang yang mengasuh Esther. Nah, Esther ini dia gak punya ayah, gak punya ibu, ya. Jadi makanya dia diasuh oleh si Mordekai. Kebetulan karena si Esther ini cantik parasnya dan elok rupanya, maka si Mordekai ini pun menyuruh si Esther untuk ikut untuk bertemu dengan Raja Ahasiweros, biar nantinya siapa tahu si Esther ini bisa terpilih sebagai ratu. Akhirnya pemilihan ini nggak main-main adik-adik, nggak kayak sehari dua hari, karena dilangsungkan selama 1 tahun. Untuk persiapannya aja tuh udah 1 tahun adik-adik, ya. Yang pertama 6 bulan pertama wanita-wanita perempuan itu semua dipersiapkan, diberikan wangi-wangian minyak mur. 6 bulan kemudian sama wanita-wanita itu juga pokoknya kayak di, kalau zaman sekarang tuh kayak lagi didandanin dah ibaratnya, dikasih minyak kasai. Nah, sampai waktunya udah tiba selama 1 tahun itu, akhirnya nih si raja udah boleh mempersilakan satu persatu perempuan yang ada di sana untuk masuk menemui dia adik-adik. Satu persatu boleh masuk. Nah, sampai akhirnya tiba si Esther ini maju masuk menemui sang Raja Ahasiweros. Karena si Esther ini orangnya cantik dan juga elok rupanya, maka raja merasa sangat mengasihi dia dan ingin menjadikan dia ratu. Nah, tapi si Mordekai udah bilang nih dari awal ke si Esther, kalau nanti ditanya di dalam, jangan kasih tahu asal usul kalian ya. Jangan kasih tahu nih kalian berasal dari mana. Si Esther ini berasal dari mana. Dan si Esther bilang, oke, saya gak bakal kasih tahu. Akhirnya Raja Ahasiweros memilih Esther sebagai ratu, menggantikan Ratu Wasti. Raja memahkotai dia dengan mahkota istana, dan akhirnya terpilihlah Esther menggantikan Ratu Wasti. Nah, adik-adik, kalau sampai di sini nih, kira-kira pelajaran apa nih? Kalau tadi kan pelajarannya, ketika kita tidak taat, maka akan mendatangkan hukuman. Kalau yang sekarang, karena Esthernya tadi disuruh sama Mordekai untuk tidak memberitahukan asal-usulnya, dan dia taat, akhirnya Esther mendatangkan berkat, yaitu dia dipilih menjadi ratu
menggantikan Ratu Wasti. Jadi, poin kedua yang kita pelajari hari ini, saat kita taat, kita pasti akan mendapatkan berkat dari Tuhan nih adik-adik semua. Nah, pesan yang kita mau ambil dari cerita hari ini adalah, yaitu tadi, selama kita tidak mau taat dengan kehendak Tuhan, Ia akan menghilangkan berkat kita. Tetapi kalau kita taat kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita berkat. Jadi adik-adik semua harus selalu taat nih sama perintah-perintah Tuhan. Nah, gimana sih kita bisa tahu perintah-perintah Tuhan? Itu dengan cara membaca Alkitab setiap hari. Di sini siapa nih yang udah pada baca Alkitab setiap hari? Woi, banyak juga nih. Yang belum gak apa-apa. Nanti kita baca lagi ya setiap hari. Nah, sekarang kita masuk ke ayat hafalan. Kita baca sama-sama yuk. Ayat hafalannya yang kita baca. Amsal 13 ayat pasal 13 ya. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, ia akan menerima balasannya. Setuju adik-adik? Oke, yuk sekarang siapa yang mau bacain ayat hafalan? Boleh maju ke depan. Oke, Cika dulu ya. Baca sama-sama Cika. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa yang taat kepada Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima akan balasannya. menerima balasannya. Oke, siapa lagi nih yang mau maju? Oh, Yopi. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasannya. Oke, terima kasih Yopi. Baca saya. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, ia akan menerima balasannya. Haleluya. Amin. Amin. Thank you Vincent. Halo nih. Ayo Mika. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan memberikannya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan membiarkan. Oke. Kita baca sama-sama ya. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Oke, thank you Ahok. Amsal
Amsal 13 Siapa meremehkan firman itu, ia akan menanggung akibatnya. Akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Oke, thank you. Amsal 13 ayat 13. Tapi siapa taat akan balasan. Oke. Akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Oke. Amsal 13 ayat 13. Siapa menerima firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi seorang taat kepada perintah akan menerima balasan. Ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Oke, terima kasih William. Amsal. Iya, Amsal 13. Amsal 13. Ya, boleh. Siapa berangkat melimpah, berangkat akan berlaki. Tidak obatnya tetap. Siapa tidak pernah melatih akan melimpah salam. Oke. Terima kasih. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Oke, terima kasih.
Oke, udah semua nih ya, udah pada maju nih. Banyak banget ya yang udah pada maju ya. Jadi seperti itu adik-adik ya. Yang pesan dari cerita tadi, cerita Esther tadi ya, kitab Esther tadi adalah selama kita taat kepada perintah Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita berkat. Tetapi kalau kita nggak taat nih, maka Tuhan akan menghilangkan berkat untuk kita. Nah, jadi adik-adik semua harus selalu taat nih ya. Oke deh, sampai di sini dulu firman Tuhan kita hari ini ya. Ntar minggu depan kita ada lagi di pembahasan tentang kitab Esther. Oke, thank you semuanya. Sekarang kita mau tutup nih doanya ya. Terima kasih Tuhan, kita udah sama-sama berdiri mendengarkan firman Tuhan hari ini tentang kitab Esther. Tuhan, kiranya Tuhan firman yang disampaikan hari ini dapat kami mengerti Tuhan dan dapat kami praktekkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk sama-sama kita mau deklarasikan doa ya Bes. Semuanya angkat tangannya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Angkat kedua tangannya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.